kerja keras. Tetap kita selama hidup di dunia ini kan intinya ibadah gitu ya. Ibadah. Mana sih ibadah itu yang nggak bernilai perjuangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali bersama saya Muhammad Gali Pandu. Kali ini kita akan ada acara Bincang Suradira Demokrasi. Bincang Suradira Demokrasi adalah podcast dari Bawaslu Kota Pasuruan yang mana kali ini mau bincang-bincang tentang perempuan nih. Karena kan di tanggal 8 Maret 2026 ada peringatan Hari Perempuan Internasional. Nah, sekarang kita kedatangan tamu Bu Vita Sucirayu, yang mana beliau ini adalah Ketua Bawaslu Kota Pasuruan ya Bu ya. Nah, kita bakal kumpas tuntas tentang Bu Vita ini menjadi seorang pemimpin, padahal beliau ini adalah seorang perempuan. Nah, oke Bu, saya mau nanya-nanya nih Bu. Gimana sih pengalaman organisasi Bu Vita sebelum menjadi seorang Ketua Bawaslu Kota Pasuruan ini? Saya mau bertanya sama Bu Vita ini, dulu tuh ngapain aja kok sekarang bisa jadi Ketua Bawaslu Kota Pasuruan? Ya. Terima kasih Mas Gali. Saya dulu sebelum menjadi mahasiswa nih, ini juga sudah aktif di sekolah ya, masuk di OSIS gitu kan. Bahkan SD nggak ada OSIS tuh saya jadi ketua kelas loh selama 6 tahun. Jadi mulai kelas 1 sampai kelas 6 tuh saya jadi ketua kelas, tapi nggak tahu kenapa saya dipilih itu. Tapi baru SMP, SMA itu aktif jadi bendahara. Jadi bendahara di SMP, SMA. Pengurus lah, terus OSIS juga, jadi OSIS terus SMA juga. Kemudian yang paling banyak pengalaman tentunya di masa kita saat mahasiswa ya. Mahasiswa, gitu. Karena mulai situ tumbuh, apalagi saya jurusan sospol kan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Jember. Nah itu sangat membuka saya terhadap pengalaman-pengalaman baru. Di sana juga saya membuat sebuah embrio UKM yang disebut oleh Pak Dekan waktu itu, embrio UKM. Karena kok di kampus ini nggak ada kegiatan pemberdayaan masyarakat ya gitu kan. Kebanyakan kan kegiatannya seperti kesenian, olahraga kan gitu ya. Kok nggak ada, ini FISIP kan nggak ada. Akhirnya saya usul tuh sama Pak Dekan, itu disetujui dan bahkan dapat dana waktu itu. Dana dari jadi Pak kita Dekannya. bikin cuman utamanya teman-teman bertiga gitu kan. Bertiga, terus kemudian banyak yang berminat sampai kita bikin acara, terus kemudian acaranya itu bergerak di pemberdayaan masyarakat lokal di Jember waktu itu, ngerajin manik-manik lah. Dari situ saya tertarik ke dunia pemberdayaan masyarakat, juga pemberdayaan ekonomi. Itu mungkin Mas Gali. Selain aktivis di ekstra mahasiswa kampus ya, tentunya itu yang juga sangat membantu banyak, banget. Selain juga kita belajar sejarah, belajar benar-benar bagaimana kita harus berperan ya untuk memberikan kritik terhadap pemerintahan yang ada, demokrasi juga begitu kan. Waktu itu sering diskusi lah, pastinya diskusi, terus advokasi waktu itu di dunia pendidikan ya, secara informal kita berikan pendidikan gratis terhadap anak-anak kampung waktu itu di dekat kampus. Nah selain itu juga waktu itu pembebasan lahan juga. Yang lumayan ada hasilnya juga itu. Jadi Bu Vita ini secara pengalaman organisasi bahkan dari SD itu udah aktif banget ya Bu ya. Udah jadi ketua kelas di SD, pengurus OSIS di SMP SMA, di tingkat mahasiswa pun Bu Vita ini aktif di organisasi eksternal maupun internal. Nah, ini aku tadi itu sedikit highlight tentang embrio UKM di kampus nih. Nah, embrio UKM di kampus itu ngapain aja sih Bu kegiatannya? Karena kan kalau tak lihat-lihat ini embrio UKM di kampusnya Bu Vita itu yang mencetuskan UKM embrio ini Bu Vita. Nah, ini tuh embrio UKM itu gimana dan kok bisa sampai didanai oleh kampus? Ya, waktu itu saya bertiga ya dengan dua teman saya. Yang satu memang asli Jember, jadi dia tahu, kebetulan dia lokasi di kecamatan sana. Nah, ini awalnya memang kalau kegiatan itu diskusi.
diskusi karena ini kan saya kan masih muda waktu itu ya, sama dengan Mas Gali nih. Nah, sementara dampingan saya ini bapak-bapak yang udah berkeluarga kan, maksudnya mereka yang UKM kan, rata-rata UKM. Bahkan ada yang seusia bapak-bapak saya lah waktu itu gitu kan. Terus kita apa sih kesulitannya mereka gitu, kesulitan mereka memang pemasaran seperti itu ya. Terus kemudian modal, akses ke permodalan dan lain-lain. Ya karena kita kan waktu mahasiswa juga bisanya kita selain mengajak diskusi, kita mendatangkan stakeholder ya, kayak dari Disperindak, dari minta dukungan dari pemerintah daerah waktu itu, kita hadirkan ke sana, terus kemudian kita bikin semacam seminar, kita hadirkan dosen-dosen gitu kan, dosen-dosen kita untuk kita berikan wawasan mengenai bisnis, kewirausahaan dan lain-lain. Seperti itu sih, lumayan waktu itu banyak minat juga dari teman-teman mahasiswa yang merasa memang belum pernah ada kegiatan mahasiswa itu yang langsung terjun gitu, terjun ke masyarakat. Ya, langsung terjun apalagi di dunia wirausaha yang kami aja sendiri belum pernah wirausaha gitu. Berarti Embrio UKM ini tuh acaranya mahasiswa yang pastinya dari teman-teman Bu Vita ini sebagai solusi bagi wirausaha di daerah Jember yang mencari pemikiran-pemikiran tentang gimana ngembangin usaha-usaha di sana, sama menjadi narahubung terhadap masyarakat dan stakeholder yang ada, sehingga usaha-usaha orang-orang di Jember itu bisa makin berkembang diperhatikan oleh pemerintah gitu. Nah, untuk selanjutnya, ini pengalaman berturut-turut menjadi woman leader nih. Kan Bu Vita ini sekarang kan menjadi ketua Bawaslu Kota Pasuruan nih. Ini seorang perempuan bisa menjadi ketua Bawaslu ya, teman-teman semuanya. Sahabat Bawaslu, gimana sih pengalaman Bu Vita sebagai leader dari sebuah lembaga yang mana banyak tekanan nih, apalagi ketika masa-masa pemilu itu kan ada tekanan dari luar, eksternal maupun internal, ada tuntutan-tuntutan pekerjaan dan fasilitas-fasilitas yang mungkin tidak semua mewadai di sini. Nah, gimana pengalaman dari Bu Vita sendiri? Ya, pertama sebagai leader atau sebagai pemimpin bahkan ketua di sini, tentunya kita manajemen ya. Yang penting itu kan manajemen. Manajemen ini memang kalau di regulasi ada kita diatur dengan Perbawaslu 3 tentang pola hubungan gitu ya. Terus kemudian ada juga kalau di sekretariat itu Perbawaslu tentang ortuk. Ya intinya kita karena kita ini lembaga sah yang diakui oleh negara untuk mengawasi demokrasi, pastinya kita dilindungi oleh berbagai regulasi, baik itu secara kelembagaan maupun secara tugas kita gitu kan, sesuai dengan Undang-Undang 7. Nah, disitulah kita memang harus memahami, harus benar-benar mengetahui detail apa sih tugas kita sebenarnya. Seperti misalnya mencegah money politik, kemudian netralitas ASN dan salah satunya itu kan tugas pokok Bawaslu lah ya. Kemudian juga yang penting juga tugas-tugas kelembagaan. Nah, ini juga selain kita patuh, harus kita memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi, kita harus baca aturan gitu kan, gimana sih metodenya, kalau saya ingin mendelegasikan tugas ke staf itu bagaimana untuk mengkoordinir banyaknya tugas dengan mungkin himpitan tugas dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi dan seperti itu. Terus kemudian juga pertanggungjawaban, akuntabilitas, semuanya itu sebenarnya sudah diatur gitu kan, termasuk di pedoman keuangan itu kalau di sekretariat memang, tapi saya juga tetap harus mantau, itu juga semuanya udah diatur. Tapi yang paling penting juga kita butuh skill, itu yang harus kita asah gitu kan, karena ini kan skill manajemen, skill MSDM juga. Terus kemudian yang penting itu manajemen project itu tadi, setiap ada event, gimana event itu supaya selain lancar, supaya kelihatan bagus di masyarakat, juga substansinya masuk. Nah, terus ini juga sesuai dengan renstranya Bawaslu. Semuanya sebenarnya sudah diatur. Jadi antara regulasi dengan teori manajemen dan lain-lain itu harus kita compare gitu. Kalau kita hanya di regulasi saja, mungkin kadang kita di waktu yang sangat berhimpitan gitu ya, dengan kita memang kan staf hanya sekitar 20 ya, nggak sampai 20 ya. Itu apalagi kalau di tahapan, itu seringkali teman-teman ini tergabung di banyak pokja. Satu orang itu dia bisa masuk ke pokja ini, pokja itu gitu ya. Terus kemudian juga dia lintas divisi, terus mereka juga kadang-kadang diundang Bawaslu RI dan seringkali berhimpitan.
Yaitu gimana kita punya SOP standar untuk melakukan kegiatan yang bagus gitu. Jadi intinya itu harus kita benar-benar memperhatikan compliance ya, kepatuhan dan skill manajemen tadi itu. Dan harus kita asah terus, sampai sekarang juga saya masih belajar itu. Gitu. Dan ini pastinya ilmu-ilmu dari organisasi-organisasi yang lama itu ya, Bu. Iya. Tapi kan ini kan yang dijelaskan sama Bu Vita ini, sahabat, adalah tentang strukturalnya Bu Vita sebagai Bawaslu-nya nih. Tapi kita perlu tahu tuh tentang bagaimana cara manage perempuan. Karena ini perempuan ya. Perempuan tuh biasanya identik sama moodnya jelek. Moodnya jelek kadang, apalagi kalau pas halangan gitu ya. Itu kan gak bisa banget kan, Bu. Nah, sebagai perempuan tuh gimana sih pengalaman Bu Vita ketika Bu Vita sedang moodnya nggak baik, terus terdapat tekanan di dalam pekerjaan yang mana Bu Vita itu sebagai pemimpin harus bisa solutif, harus bisa memberikan suatu keputusan yang baik kepada bawahannya atau anggota staf-stafnya. Nah, itu gimana Bu Vita? Sebenarnya itu mood dan enggak itu mungkin tergantung orangnya ya. Tergantung seorang itu memprioritaskan yang mana dulu gitu. Kalau saya memang karena pekerjaan ini saya anggap ibadah ya, jadi pekerjaan ini prioritas. Jadi walaupun kita nggak mood dimanapun, kita ya nggak boleh. Ketika saya masuk sini, ya sudah, saya harus berhadapan dengan teman-teman saya, harus berhadapan dengan staf, harus berhadapan dengan tugas yang harus selesai gitu kan. Jadi alhamdulillah saya nggak ada sih untuk itu ya, untuk apalagi dengan pengalaman kerja saya yang lumayan lebih susah lah dari sebelumnya gitu kan, dengan justru fasilitas yang jauh lebih minim dari yang di Bawaslu ya, karena kalau pendamping ini kan kita nggak punya kantor, maksudnya kita juga laptop, printer dan lain-lain, kertas tuh kita juga beli sendiri, kita kan nggak punya sekret gitu kan ya. Itu justru dengan tugas yang sangat bahkan improvisasi, inovasi itu dituntut gitu kan, di tengah-tengah kita keterbatasan kita itu juga sudah melatih saya. Artinya mood itu nggak menjadi halangan ya biasa aja gitu. Berarti mood perempuan itu nggak bisa menjadi sebuah alasan ya, Bu? Nggak bisa. Jadi perempuan itu memang ya, tapi benar itu perempuan itu kan mood swing kalau sekarang itu biasanya, Bu. Kalau saya nggak merasa begitu ya. Mungkin perempuan ini dia itu kan bebannya saya kira banyak ya. Karena dia selain harus ini juga harus dia merawat anak dan lain-lain, terus kemudian di rumah kesehatan juga. Kesehatan itu perempuan memang kita harus akui perempuan itu lebih lemah mungkin ya dari segi fisik ya. Misalnya kita sama-sama saya sama Mas Gali hari ini kita angkat beban atau kita kita touring mungkin lebih gampang capek saya daripada misalnya nih ya. Walaupun belum tentu itu ngaruh ke kinerja, itu belum tentu. Jadi pada dasarnya sebagai perempuan itu karena kita mungkin harus multi talent ya, sebagai perempuan kesiapsiagaan dalam hal apapun ya, terutama kesehatan, istirahat, kemudian manajemen kerja itu, manajemen waktu itu pasti. Tentunya kita sudah banyak belajar lah saya gitu ya, untuk di pengalaman sebelumnya. Nah, tadi itu sempat dibilang pekerjaan sebelumnya itu lebih sulit daripada yang sekarang, yaitu pendamping. Tapi cuma sekilas saja tadi, sahabat, yang disebut pendamping lah. Pendamping ini pekerjaan apa, Bu, yang sebelumnya dari Ketua Bawaslu Kota Pasuruan? Ya, pendamping ini kan namanya pendamping ya. Jadi berarti kan leadingnya itu kan ada leadernya gitu kan, sekretariat yang ada di dinas gitu ya. Kemudian waktu itu juga bermitra dengan perguruan tinggi. Jadi saya di bawah perguruan tinggi itu. Sehingga kita memang pekerjaannya terjun ke lapangan setiap hari. Jadi saya ke rumah langsung ke lokasi, ke desa. Saya langsung ke desa, yang kita hadapi stakeholder ya desa, kepala desa. Dan bahkan 100 lebih ya waktu itu. Ini pendamping Bawaslu ya? Bukan. Pendamping waktu itu di Jalin Matra, penanggulangan feminisasi kemiskinan. Itu saya kebetulan situ 5 tahun ya berturut-turut juga, alhamdulillah sebagai koordinator pendamping di Pasuruan Raya gitu. Yang wilayahnya tentu saja di kabupaten kan jauh lebih susah ya, ya wilayah yang lumayan ini ya, ada di daerah dekat di lereng Gunung Bromo, dan untuk perempuan yang waktu zaman dulu itu ya, zaman 2010 ke atas itu kan juga
masih rawan ya kan, perempuan naik motor gitu kan. Kalau ini kita ngantor gitu kan, Kak keliling gitu ya. Ya dulu kan harus keliling, bahkan ketika di target pertanggungjawaban atau pas deadline itu kan LPJ itu kan kita juga harus nampingi full gitu kan di desa, bahkan sampai malam hari pulang jam 1 malam dari desa itu, bahkan udah beberapa kali seperti itu. Oke, terus nih pertanyaan selanjutnya tuh tentang sosial media nih. Gimana sih Bu Vita itu membangun sosial medianya? Karena kan sekarang tuh zaman digital, personal branding itu penting kan ya. Nah, sosial media menurut Bu Vita itu gimana? Dan Bu Vita itu menjalani sosial media itu seperti apa? Ya, kalau di sosial media sebenarnya saya tuh kurang concern di situ ya, karena mungkin di usia saya yang ya sebenarnya nggak banyak juga, tapi saya kan sudah banyak anak gitu kan. Jadi saya memang fokus keluarga dan kerja gitu kan. Jadi untuk narsisme itu saya kayaknya nggak pinter juga. Tapi saya di sosmed itu justru waktu saya jadi UKM, ketika memasarkan produk saya, dulu kan karena ya punya pendampingan itu, dampingan saya ada yang ahli ini bordir dan lain-lain, dia susah pemasaran, ini saya bantu. Kemudian ada sepatu sulam itu, dari situ saya mencoba untuk kenapa nggak saya membantu masarkan. Terus kadang ada orang yang kepengen beli, cuman modelnya itu atau desainnya itu mereka masih kesulitan untuk membuat, akhirnya saya bikin sendiri gitu kan. Dari hal itu saya mulai marketing ya, belajar marketing lewat sosmed itu. Sebenarnya kalau untuk narsis saya kan ya biasa aja gitu, maksudnya nggak cantik-cantik banget. Bisa aja Bu Vita nih sahabat. Jadi saya itu nggak bisa, nggak apa ya, jarang gitu ya untuk itu. Waktu itu memang sosmed saya lebih ke promoin produk saya gitu. Terus kalau untuk branding saya lebih suka menulis, Mas. Saya dulu cita-citanya menjadi wartawan. Jadi dulu cita-citanya menjadi wartawan ya. Iya, dulu cuman ada teman, jangan tuh nanti apa, jadi saya diarahkan ke yang lain. Ya tapi ya masuk akal juga. Waktu itu jadi suka nulis lah sebenarnya, nulis. Kemudian khususnya di Bawaslu ini kan juga ada pemberitaan media itu kan harus aktif, termasuk saya yang juga harus aktif ini kolaborasi dengan teman-teman media untuk mempublikasikan apa sih kegiatan-kegiatan Bawaslu. Oke. Berarti Bu Vita itu menyalurkan pemberitaan media. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu nih gini, ini agak menjuru ke pribadi juga sih. Kenapa Bu Vita sebagai perempuan tuh mau masuk terjun ke dunia politik? Apalagi sekarang beliau ini menjabat sebagai ketua tuh, ya kan? Karena dunia politik itu kan riskan Bu ya. Bahkan tekanannya itu sangat besar tuh. Nah, sebagai perempuan, Bu Vita itu kenapa kok punya minat ke dunia politik dan sekarang bisa menjadi ketua Bawaslu Kota Pasuruan? Iya. Sebenarnya itu dari background pendidikan, memang dari awal sudah concern di sana. Terus, tadi sosial politik ya. Juga ilmu politik itu dulu itu mata kuliah kesukaan saya dulu, karena itu bicara tentang bagaimana pemerintahan itu solve problem di negaranya gitu kan. Kadang-kadang rezim ini begini, nah itu kan menarik gitu. Kalau misalnya ke penyelenggara itu sebenarnya dulu saya mulai di tingkat basic ya, saya mulai di tingkat kelurahan, mulai PPS dulu. PPS itu di Kelurahan Begulor itu kan, kemudian di 2015, kemudian di PPK itu 2019 sama pilkada gubernur, pilgub ya 2018, terus juga Panwascam kemarin, terus alhamdulillah ini ikutan di tes Bawaslu Kota. Saya masuk juga. Iya, memang karena memang background pendidikan juga ya sosial itu tadi sebenarnya karena banyak ilmu yang bisa disalurkan di sini juga. Berarti memang sebelumnya itu Bu Vita ini tidak tiba-tiba jadi ketua Bawaslu Kota Pasuruan. Ada step-stepnya ya, sahabat-sahabat Bawaslu. Mulai dari tingkat kelurahan jadi PPS. Kalau PPS itu KPU ya Bu ya? Ya, KPU ya, bukan di Bawaslu. Terus di 2018 itu jadi PPK, masih KPU juga, masih penyelenggara. 2019 di PPK juga. Pilgub, pemilu. Ya, Pilpres. Ya, 5 kota gitu. Banyak yang ini, terus
Panwaslu Kecamatan Gadingrejo 2023. Berarti di tahun 2023 Bu Vita itu pindah haluan menjadi pengawas. Iya, tidak penyelenggara lagi. Iya, tidak ini di KPU. Bu Vita itu adalah salah satu orang yang selamat dari tragedi Pilpres dan Pileg 2019. Iya. Karena waktu itu kan ricuh banget ya Bu ya. Iya benar, nggak tidur. Saya ingat itu waktu itu hanya sekitar 10 menit ya. Dan ada tempat yang kayaknya bisa saya buat tidur itu adalah lantai gitu. Udah sebentar ya, aku naruh punggung dulu. Itu waktu kita penghitungan di kecamatan. Itu kan memang wow, itu sangat apalagi waktu itu kan masih baru ini ya, adaptasi dengan 5 kota. Adaptasi dengan 5 kota, baru-baru ada 5 kota itu kan. Iya. Wah, keren banget sih. Jadi buat perempuan-perempuan tuh kalau nggak mau diremehin ya kalian harus bisa buktiin bahwasanya perempuan itu juga kuat dan bisa bersaing nih di dunia pekerjaan. Itu sih. Terus selanjutnya itu adalah itu Bu, tantangan perempuan dalam penegakan aturan itu gimana Bu? Jadi kan terkadang itu kan kalau sebuah regulasi itu nggak bisa yang tiba-tiba langsung ditelan mentah-mentah. Nah, sebagai perempuan yang punya balik lagi tadi moodnya itu acak-aduk gitu ya. Bu Vita sebagai itu gimana? Udah saya klarifikasi, mood saya nggak acak. Oh iya, Bu Vita enggak ya tapi ya teman-teman. Nah itu gimana Bu? Untuk meniti karir dan upgrade skillnya itu. Alhamdulillah sebenarnya di Bawaslu ini saya kira khususnya di pemilu sama pemilihan ini ya, kita itu kan semua kegiatan itu sudah ada pedomannya. Saya kira itu kita harus manfaatkan betul, makanya kita harus punya skill manajemen juga itu. Jadi kita nggak asal maksudnya menggunakan anggaran. Jadi memang sebenarnya sudah diatur siapa stakeholdernya, lingkupnya apa saja, tujuannya itu apa gitu kan, nanti outputnya bagaimana, terus kemudian tindak lanjutnya apa, dan bagaimana kita juga controlling ke Panwascam dan lain-lain. Nah itu kan memang sebenarnya kita sudah diatur. Jadi kalau kita untuk tidak semerta-merta menegakkan regulasi yang bagaimana gitu ya. Jadi dari sana kita sudah ada awal masuk nih. Jadi kita tepatkan stakeholder tuh memang yang sesuai ya. Misalnya dari parpol, dari ormas kita libatkan. Mereka kan akhirnya tahu siapa saya gitu. Benar. Terus bagaimana Bawaslu Kota Pasuruan ini mengawasi gitu kan, bagaimana melakukan pencegahan kan begitu. Akhirnya mereka kan step by step kan mereka tahu gitu kan. Terus kemudian sehingga apa yang kita putuskan untuk misalnya ada laporan dan lain-lain, ya emang kenyataannya kita sebelumnya udah ada proses, terus udah kasih sosialisasi, kita udah sebelumnya udah kasih kita juga libatkan stakeholder, misalnya di Gakumdu itu kita selalu libatkan kejaksaan sama kepolisian untuk ikut masuk untuk peningkatan SDM baik di internal maupun dengan ormas, itu selalu kita libatkan, bahkan sampai di level kecamatan. Jadi nggak tiba-tiba gitu loh, masyarakat kan oh begini, jadi kan tahu gitu kan koordinasi, sehingga terus juga kita welcome, kita sangat welcome untuk partisipasi masyarakat itu supaya mereka aktif jika memang ada potensi pelanggaran, laporkan gitu kan. Bawaslu juga butuh bukti dan lain-lain itu kan, butuh saksi dan lain-lain. Kan nggak mungkin kita ada misalnya nih, banyak yang bilang money politik itu bahkan di mana-mana. ada range-nya ini sampai sekian ini sampai wali sekian kota segini, gubernur segini, DPR segini ya. Misalnya nih orang percuma, bahkan ini apa sih perannya Bawaslu kalau banyak manipulasi. Nah laporkan gitu. Kalau memang Anda tahu, Anda harus berani lapor gitu. Mana Bawaslu menolak laporan? Nggak boleh. Bawaslu itu nggak boleh menolak laporan. Jadi hal-hal seperti itu, dan saya juga kontrol betul kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan kinerja, khususnya di pengawasan itu. Agar substansi itu benar-benar masuk gitu, termasuk narasumber ya, kita nggak main-main untuk melibatkan narasumber. Jadi memang harus orang-orang yang kompeten, yang orang yang paham. Jadi masyarakat itu tahu gitu kan. Buktinya di pemilu itu, di pilkada itu juga banyak masyarakat mulai aktif untuk melapor. Ada 7 laporan, walaupun semuanya masih belum memenuhi syarat formil dan material, tapi masyarakat udah berani gitu kan. Ada masyarakat yang melaporkan kejadian-kejadian nih di pilkada. Walaupun itu tantangan buat kita untuk
bagaimana melakukan literasi demokrasi supaya masyarakat paham gitu. Nah, tadi itu kan sempat disebut tuh ada ormas, ada stakeholder, ada beberapa macam lah itu. Yang mana mereka itu harus mengenal Bu Vita ini sebagai ketua Bawaslu ini sehingga bisa menjalin hubungan kan gitu. Lah, gimana sih Bu Vita sebagai ketua Bawaslu Kota Pasuruan dan jajarannya itu bisa menjalin hubungan antara Bawaslu dengan stakeholder yang ada di Kota Pasuruan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Pasuruan. Nah, itu gimana Ibu menjalin hubungan dengan orang-orang tersebut atau organisasi-organisasi tersebut? Karena kan secara langsung ya terkadang ada aja nih sebuah ketua ormas atau tokoh masyarakat laki-laki yang alah cewek, alah perempuan males lah mau ketemu, males lah mau ngobrol lah. Itu gimana tuh Bu Vita jalin hubungannya? Alhamdulillah yaitu karena progres kita itu semua kita lakukan, berusaha kita lakukan dengan baik, termasuk bagaimana melakukan sosialisasi, bagaimana melakukan koordinasi ya. Kita juga koordinasi semua Forkopimda itu juga kita selalu koordinasi awal pas kita pas habis dilantik dan baik pemilu maupun pemilihan pilkada itu before afternya kita mesti sowan lah gitu, sowan memperkenal diri itu selalu kami lakukan ya, secara kelembagaan, bahkan kita bersurat dan lain-lain. Terus kemudian kalau dengan parpol dan ormas saya juga, maksudnya orang-orang Kota Pasuruan walaupun kecil ini, cuman saya berproses ini udah lama juga gitu, jadi banyak yang saya kenal sebenarnya. Oh iya. Ya maksudnya orang juga nggak asing juga, akhirnya ini kita gitu kan. Bahkan makanya kita lebih ke pencegahan sebenarnya ya kan. Siapa sih yang suka banyak pelanggaran? Sebenarnya kan nggak suka, bukan berarti kita itu ingin banyak pelanggaran di sini, ayo lapor, enggak, sebenarnya kita lebih ke edukatif sebenarnya. Dan banyak petinggi parpol pun maupun stakeholder gitu ya, ASN dan lain-lain itu yang datang ke saya ke sini itu ingin konsultasi dulu ketika khususnya masa kampanye nih, ribuh-ribuhnya atau bahkan sebelum kampanye misalnya, bagaimana sih peraturan mengenai kampanye itu, bagaimana jika ingin berkampanye yang baik dan lain-lain. Banyak lah, saya mau kegiatan begini, itu sering konsultasi. Nah, artinya keberadaan kita itu di sisi pencegahan itu kita dihargai oleh masyarakat berani tanya gitu kan, bahkan petinggi-petinggi parpol itu tanya gitu. Nah, itu kan memang lebih baik mencegahnya. Kita edukasi ya, kita edukasi gitu. Ya. Berarti track record itu sangat penting ya Bu ya dalam menjalin hubungan ini ya. Betul, sebenarnya yang penting juga kita harus menjaga kompetensi dan netralitas dan integritas. Orang juga kalau kitanya kurang baik nggak akan membedakan ini laki perempuan benar. Laki tapi dia misalnya nonsens dengan kompetensi dan integritas juga orang males gitu kan. benar banget. Nah, terakhir nih Bu, tips sebagai perempuan tuh gimana sih sebagai perempuan bisa memimpin sebuah lembaga yang besar di Kota Pasuruan, bahkan menjadi sebuah pengawasan ya kan. Nih tips dari Bu Vita, sahabat-sahabat Bawaslu, gimana Bu ke sahabat-sahabat Bawaslu? Iya, bagi perempuan yang sedang meniti karir maupun mungkin ingin menjadi seperti saya, saya kira kita harus terus upgrade ya. Kita harus terus upgrade terhadap skill, terhadap kompetensi kita. Selain itu juga memang integritas dan loyalitas, terus kerja keras. Memang kadang-kadang kita waktu itu kadang bekerja nggak hanya 24 jam, kadang-kadang 26 jam. Gimana kita menyingkat 30 jam menjadi 24 jam. Kadang-kadang yang harus kita selesaikan secara bersamaan itu memang butuh skill yang harus kita latih terus, seperti skill IT bahkan ya. Ketika kita mungkin ingin mempelajari sesuatu yang sangat banyak dan kemudian kita ingin mempresentasikan sesuatu yang sangat banyak dengan waktu yang sangat singkat, pastinya kita akan butuh tools untuk mempermudah itu. Nah, makanya skill itu memang walaupun itu teknis, tapi skill teknis itu tidak bisa dihiraukan. Terus kemudian yang terpenting adalah menjaga integritas itu tadi, menjaga integritas dan kompetensi, serta kerja keras. Tetap kita selama hidup di dunia ini kan intinya ibadah gitu ya. Mana sih ibadah itu yang nggak bernilai perjuangan? Oke, sahabat Bawaslu, itu tadi penjelasan dari Bu Vita sebagai Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, yang mana perempuan tuh bisa loh menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi ada beberapa hal nih yang harus kita ingat, yaitu
menjadi seorang pemimpin itu kita harus punya skill yang mumpuni, berintegritas, loyalitas, kerja keras, dan pekerjaan itu dianggap sebagai ibadah sehingga kita bisa tulus dalam mengerjakannya. Dan yang paling penting yaitu kesehatan, baik fisik, mental, maupun spiritual. Itu saja dari kami. Terima kasih udah melihat podcast kita semua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.